Pemirsa Warisan Budaya Nusantara Streaming TV menyajikan berita budaya dan berita umum. Kunjungi situs resmi kami di warisanbudayanusantara.com. Rusunawa Seminari Mataloko untuk pendidikan sangat penting. Belum ada informasi terkait dengan peresmian dan juga masih banyak yang harus dibenahi. Ya, saya pernah mendengar dari pihak sekolah di SMA Seminari Mataloko yang berkaitan dengan penyelesaian Rusunawa yang merupakan juga program bantuan dari pemerintah. Dan ini terutama pada tanggung jawab pelaksana proyek tersebut gitu. Nah, pelaksana proyek yang meninggalkan pekerjaan yang belum tuntas di dalam penyelesaiannya. Nah, sehingga saya kira ini pihak balai yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program tersebut perlu untuk memperhatikan ini gitu. Untuk memperingati, memberikan peringatan kepada kontraktor yang melaksanakan pembangunan tersebut, karena anggarannya itu pasti sudah mereka terima gitu. Dan kalau ada hal-hal yang tolong pihak seminari laporkan ini ke pihak balai dan tembuskan kopinya ke PUPR, ke kami di DPR, sehingga kami bisa memperhatikan ini gitu. Karena jangan sampai program-program seperti ini yang bantuan-bantuan untuk pendidikan atau perumahan rakyat yang seringkali terbengkelai, mangkrak atau tidak selesai oleh pihak kontraktor dan dibiarkan begitu saja gitu. Seolah-olah bahwa apa yang sudah diperoleh diberikan oleh negara ini karena itu diberikan bantuan, kemudian mereka juga tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini gitu. Itu ada beberapa item pekerjaan atau beberapa perbaikan-perbaikan harus dilakukan. Itu berdasarkan hasil pemeriksaan antara PPK, Dinas PUPR Provinsi dengan pihak seminari, pihak user. Jadi ada beberapa itu sudah termasuk di dalam berita acara hasil pemeriksaan dalam rangka menyongsong kegiatan serah terima. Dan itu ada sekitar 90-an item, tapi item ringan. Yang dalam arti ini menyangkut cat yang berceceran, ada selang kloset tidak berfungsi, terus di atas toren ada rembesan. Jadi untuk sejauh ini kita sudah melakukan pekerjaan perbaikan semua. Tinggal turun kedua antara pihak Dinas PUPR dengan pihak user datang periksa kembali, pengecekan kembali terkait item-item yang harus diperbaiki. Harapan kami ya secepatnya kegiatan serah terima ini dilakukan dengan catatan tadi bahwa semua ini kan bangunan baru. Ya, kita harapkan bahwa bangunan baru itu dia hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan yang bagus. Mungkin ada masalah lain, pembayaran? Nah, kalau menyangkut pembayaran itu ada beberapa teman, termasuk saya sendiri, itu masih ada beberapa biaya yang belum dibayar. Tapi ada komunikasi bahwa dia siap bayar. Tapi yang kami harapkan bahwa bukan soal siap bayarnya, tapi kalau waktu pembayaran harus lebih cepat. Karena kami sudah banyak waktu di sini, bekerja di sini sebagai pekerja swasta. Kami harap segera selesaikan pembayaran sehingga kami bisa gunakan itu untuk biaya kehidupan sehari-hari. Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Joseph Naisoy resmi meletakkan batu pertama pembangunan rumah susun Seminari Bergman Sturabelu, Kabupaten Ngada, Pulau Flores. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joseph Naisoy menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo atas perhatian pembangunan berbagai sektor di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain memberikan pesan dan kesan untuk lembaga seminari agar terus meningkatkan kualitas pendidikan, Wakil Gubernur NTT Joseph Naisoy juga memesan seluruh Pemda di Nusa Tenggara Timur untuk terus melakukan inovasi pembangunan di daerah. Juga memesan di tengah wabah COVID-19, Pemda tidak menyimpan uang di bank, tetapi menggunakan keuangan daerah untuk pembangunan masyarakat, menumbuh kembangkan penguatan usaha ekonomi mikro menengah, agar masyarakat bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi oleh wabah COVID-19 coronavirus. Tempora mutatur et nos tempora in illis. Waktu berubah, kita harus berubah di dalamnya.
tidak bisa tidak. Kalau kita tidak berubah di dalamnya, maka kita akan ditinggalkan oleh waktu itu sendiri. Oleh sebab itu, saya menyambut baik pemerintah pusat dari Menteri PUPR yang telah juga membantu sekolah-sekolah di Nusa Tenggara Timur. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sekolah-sekolah yang tidak berbasis agama. Lihat di madrasah, lihat di seminari, lihat di sekolah teologi. Rata-rata mereka artinya attitude-nya lebih baik lah, relatif, tanda kutip maksud saya. Kenapa? Mereka dapat pendidikan budi pekerti di dalam asrama itu sendiri. Di samping itu mereka memiliki pelatihan-pelatihan. Kami bersyukur dalam situasi seperti itu, pemerintah hadir dan selalu hadir. Pemerintah menanggapi kebutuhan kami melalui rumah susun ini. Terima kasih Bapak Presiden Jokowi yang mencintai kami di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Terima kasih Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan jajaran pemerintahan provinsi. Terima kasih Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Ngada, Bapak-Bapak DPRD Ngada, dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Ngada. Rinciannya pembangunan fisiknya sekitar 14.700.000. Kemudian manajemen konstruksinya 898 juta dan mebeler 1.178.900.000. Mebeler ini lengkap meja, kursi, tempat tidur, dan kasur. Tadi di ruang makan Bapak Wagub minta Bapak Wakil Bupati yang menyumbangkan spray gitu. Dan Bapak Wagub mungkin menyumbangkan gorden ya Bapak ya. Bentar Bapak ngomong. Jadi lengkap sudah. Jadi teman-teman adik-adik itu tinggal masuk dan mereka tinggal belajar saja gitu. Selain bantuan berupa pembangunan fisik, bangunan beserta utilitasnya, kita di Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya juga memberikan fasilitas untuk pembangunan berupa medeler dan tempat tidur tadi. Rumah susun tersebut nantinya akan dilengkapi dengan penyambungan listrik dan sarana air bersih serta PSU, sehingga bangunan ini siap untuk dimanfaatkan. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, sebagai informasi tambahan, saya menyampaikan bahwa Kementerian PUPR sebelumnya sudah membangun rumah susun sebanyak 9 tower yang diperuntukkan bagi peserta didik perguruan tinggi, peserta didik lembaga pendidikan keagamaan berasrama seperti pondok pesantren dan seminari, serta untuk ASN. Ini dilakukan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang tersebar di seluruh wilayah NTT. Sedangkan tahun 2021 ini kita membangun 6 tower rumah susun yang berada di hampir seluruh kepulauan. Di Pulau Flores ini ada 3, di Larantuka, kemudian di Ende dan di Ngada. Kemudian 1 sekolah tinggi di Sumba Timur, dan 2 untuk ASN, 1 untuk ASN di BPKP, dan untuk mahasiswa di Undana. Itu di tahun 2021 ini. Kemudian Bapak Ibu serta hadirin yang saya banggakan, sebagaimana pesan Bapak Presiden RI yang selalu saya sampaikan, saya berharap rumah susun ini nantinya dapat dimanfaatkan, dipelihara, dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Secara khusus, rusun ini dibangun untuk kepentingan pelayanan pendidikan bagi para siswa SMP dan SMU Seminari Todabelu yang adalah calon imam. Dengan adanya sarana ini, tentunya akan menjawab kebutuhan akan tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi para seminaris. Apalagi kondisi bangunan asrama yang lama saat ini
tidak layak lagi karena telah termakan usia. Saya berharap kehadiran rusun ini menjadi tempat bagi para seminaris tidak saja untuk mengenyang pendidikan di lembaga ini, tetapi kiranya dapat meningkatkan nilai-nilai Kristiani serta menjadi media pemersatu antar siswa, para pendidik, dan umat di sekitarnya sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Kita harapkan asrama ini tetap dengan dia punya, kalau kemarin-kemarin dengan asramanya yang tidak terlalu bagus, menghasilkan mutu yang luar biasa, apalagi dengan asrama yang begini bagus, kita harapkan ke depan mutu dari tamatan seminari ini menjadi lebih baik, lebih kemudian menjadi bisa kemudian membangun negara dan bangsa ini bisa lebih baik.